Nama saya Anton Suharyanto yang biasa dipanggil sebagai Coach Anton. Nggak perlu keliru ya dengan tokoh lain yang inisialnya sama, AS, ya, Anthony Stark yang punya pabrik senjata Stark Industries, juga merancang baju zirah Iron Man dalam serial Marvel Comics. Ya. Saat ini saya adalah Widya Iswara pada Puslitbad Bea dan Cukai. Sebelumnya pernah bertugas sebagai penyidik PPNS di Bea Cukai dan juga pernah jabat sebagai pelaksana penindakan dan penyidikan yang dalam tugasnya dipersenjatai dengan senjata api. Nah, apa yang Sobat Bicu bayangkan jika saya sebutkan kata senjata? Silakan pejamkan mata sejenak, lalu deskripsikan gambaran yang melintas pada benak Sobat-Sobat Bicu sendiri. Ya, bisa dideskripsikan gambaran yang muncul apa? Oke. Nah, apakah di antara Sobat-Sobat BC peserta pelatihan ada yang membayangkan otak sebagai senjata? Ada. Umumnya, senjata adalah suatu alat atau perlengkapan yang digunakan dalam perkelahian atau peperangan. Senjata juga bisa diartikan sebagai suatu alat atau perlengkapan yang digunakan untuk berburu. Selain untuk adu fisik, ada pula senjata yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian. Jadi dengan hanya memilikinya saja, tanpa harus menggunakan gitu ya, sang pemilik sudah punya posisi tawar dalam suatu negosiasi. Ya, jadi sebenarnya senjata itu digunakan manusia adalah untuk mempertahankan kehidupannya. Hewan-hewan juga dianugerahi Tuhan senjata untuk mempertahankan kehidupannya. Misalnya landak ada kulitnya yang berduri ya, supaya nggak bisa dimangsa hewan buas. Terus cumi-cumi mengeluarkan tinta pekat yang bisa membutakan predator ya. Dia bisa mengalihkan perhatian terus dia bersembunyi. Ya, ular dengan bisa meracuni musuhnya ya. Atau hewan-hewan buas dengan cakar dan taringnya untuk memangsa rantai makanan yang lebih lemah yang ada di bawahnya. Nah, manusia memiliki senjata yang paling dahsyat dan sangat powerful, yaitu otaknya. Otak manusia mampu mengendalikan organ tubuh lainnya. Ada organ yang juga bisa jadi senjata andalan manusia adalah lisan, ya, kaki tangan, ya. Kemampuan lisan itu sebagai senjata banyak dibahas dalam ilmu komunikasi. Kaki dan tangan juga dilatih sebagai senjata di berbagai perguruan ilmu bela diri. Ya. Jadi baik ucapan, pukulan, tendangan itu mampu melumpuhkan lawan dan atau mempertahankan kehidupan. Nah, jadi kepandaian diplomasi dalam menghindarkan perang antar suku misalnya, gitu ya. Itu terus orang yang wah kelihatannya pandai bela diri ya, setidaknya penampilannya ada ciri-ciri jagoannya gitu, itu bisa menghindari perkelahian ya. Bisa menggagalkan upaya tindak kejahatan tanpa harus melakukan kontak fisik. Nah, dengan otaknya pula, manusia dapat memanfaatkan benda-benda di sekitarnya menjadi senjata. Kalau saat ini teknologi persenjataan sudah sangat berkembang. Mulai bentuknya, jenisnya, cara penggunaannya, macam-macam. Ada senjata tajam, senjata api, senjata kimia, bahkan senjata biologi, virus. Ya. Sebenarnya hampir semua yang ada di sekeliling manusia bisa jadi senjata. Dinding halus tuh bisa jadi senjata, dijedotin gitu. Meja kursi bisa jadi senjata, gelas piring buat nimpuk bisa jadi senjata. Kalau ninja itu lempar apa ya, logam berbentuk bintang gitu ya. Batman gitu ya. Nah, bahkan perlengkapan makan tadi sendok garpu juga bisa jadi senjata. Masih banyak lainnya. Ternyata banyak sekali senjata yang bisa digunakan ya, yang berasal dari benda-benda yang sebenarnya dibuat peruntukannya bukan untuk senjata. Jadi kehebatan senjata sebenarnya dipengaruhi oleh kemampuan orang yang memakainya. Jadi bukan semata-mata karena senjatanya itu canggih atau apa, tapi justru orang yang menggunakannya. Ya. Bahkan orang yang hanya dibekali batu bisa punya peluang untuk menang lawan yang senjata lengkap. Ya. Ini yang paling epik itu kisah Nabi Daud alaihissalam ya. Teman-teman Kristiani barangkali nyebutnya David ya. Itu Nabi Daud masih remaja pakai batu dan ketapel melawan Jalut, Goliat ya, yang merupakan pemimpin pasukan lawan yang senjatanya lengkap, bisa menang ya. Itu contoh perumpamaan ya. Bagaimana sebenarnya
senjata hebat pun tidak begitu optimal berguna, bermanfaat, jika tidak disertai keahlian penggunanya. Jadi yang lebih penting adalah justru the man behind the gun. Ya. Kesalahan pertama dan yang terutama dalam penggunaan suatu senjata adalah niat penggunaan itu sendiri. Niatnya. Jika muncul niat jahat, lalu mencari sesuatu untuk dijadikan senjata, apakah itu lisan, kepalan, pisau, pistol, racun, dan sebagainya, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah kezaliman, baik percobaan tindak kejahatan maupun perbuatan tindak kejahatan yang sempurna, yang selesai tuntas dilakukan. Nah, kezaliman ini menyalahi filosofi bersenjata. Karena senjata pada hakikatnya tadi, untuk mempertahankan kehidupan, bukan sebaliknya, bukan untuk merusaknya. Ya. Pertumpahan darah dalam peperangan atau tindak pidana kejahatan yang melibatkan senjata itu terjadi karena adanya nafsu menguasai. Adanya nafsu untuk menguasai pihak lain, menjadi lebih kaya, dan menghalalkan segala cara. Nafsu yang menjerumuskan kepada kerusakan dan kehancuran. Kehancuran terjadi bukan karena senjatanya, tapi karena ada yang salah dengan niat dan nafsu dalam otak manusia penggunanya. Kembali lagi pada senjata manusia yang paling powerful, yaitu otak. Dengan otaknya, maka manusia dapat mengambil keputusan. Apakah akan membuat kehancuran atau memilih untuk mewujudkan perdamaian dan melakukan perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, penggunaan senjata, utamanya senjata yang dibuat menggunakan amunisi, mesiu, atau bahan peledak, ya, itu harus secara ketat diatur dalam aturan yang hierarkinya tinggi, minimal undang-undang setidak-tidaknya, ya, untuk meminimalisir penyalahgunaan senjata oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang diperkenankan dan diberi kewenangan untuk menggunakan senjata. Jadi jangan sampai senjata ini jatuh ke tangan orang-orang yang jahat. Dan atas tindakan penyalahgunaan senjata harus diancam hukuman pidana. Demikian pula kejahatan-kejahatan yang menggunakan senjata mendapat timbangan hukumannya lebih berat ketimbang kejahatan yang tidak menggunakan senjata. Yang menggunakan senjata api juga timbangannya, vonisnya harusnya lebih berat ketimbang yang menggunakan senjata tangan kosong atau senjata tajam misalnya. Khusus dalam konteks penggunaan senjata api, kesimpulannya adalah bahwa penggunaan senjata api adalah dilarang. Tidak diperkenankan, kecuali ada izinnya. Ya. Untuk pasukan militer yang tugasnya menjaga pertahanan negara dari kemungkinan serangan luar negeri, maka tentunya diberikan izin untuk menggunakan senjata yang terbaik, senjata organik TNI. Juga untuk satuan kepolisian yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara. Ya. Spesifikasinya juga setingkat di bawah militer, karena yang dihadapi kepolisian adalah masyarakat sipil, ya, warga negara sendiri. Ya. Nah, selain TNI Polri, penggunaan senjata api dapat juga diberikan kepada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, Satpam, ya. Kadang-kadang juga perorangan privat, ya, misalnya direktur utama suatu perusahaan butuh pengamanan untuk dirinya, dia bisa diberikan izin, ya. Tapi itu hanya untuk senjata api non organik, ya, dan spesifikasinya tentu di bawah senjata organik TNI dan Polri. Saya sendiri pernah menggunakan senjata api jenis revolver, ya, senjata api yang tempat pelurunya itu muat 6 butir peluru dan berputar setiap kali meletus pelurunya, ya. Makanya disebut revolver, kan artinya pemutar, ya. Mereknya Taurus, buatan Brazil, kaliber 32, itu buatan tahun 72. Anda bisa bayangkan senjata tersebut itu usianya bahkan lebih tua dari saya yang makainya. Sampai-sampai ada jokesnya, kalau kita bidik lutut target, maka yang kena kepalanya. Itu juga kalau berhasil meletus, jangan-jangan malah meledak di genggaman karena sudah usang. Apalagi kalau sampai senjata itu jarang dirawat, jarang diminyaki, ya. Nah, beruntung sobat-sobat Bea Cukai yang kece saat ini, Bea Cukai sudah punya persenjataan yang jauh lebih baik. Nanti dipelajari spesifikasinya setelah ini, ya.